Halo semua, bertemu lagi di channel YouTube Rositi Hairunisa. Kali ini kita akan belajar memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, bagaimanakah posisinya garis terhadap sumbu X dan sumbu Y? Ikuti terus video ini sampai selesai agar kita bisa mengetahui posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita langsung saja belajar memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pada koordinat kartesius terdapat sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang coba kalian perhatikan pada layar. Di situ terdapat garis yang berwarna biru. Saya misalkan garis tersebut, saya beri nama adalah garis L1. Garis L1, bagaimanakah posisinya terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kita mulai dari sumbu X terlebih dahulu ya. Garis L1 dengan sumbu X. Nah, posisinya dua garis ini adalah saling sejajar. Nah, jika saya menambahkan garis yang lain, misalkan garis L2. Nah, garis L2 jika kita perhatikan kembali, posisinya terhadap sumbu X juga sejajar. Jadi, garis L1, L2 posisinya terhadap sumbu X adalah saling sejajar, ya. Lalu bagaimana posisinya terhadap sumbu Y? Nah, kita perhatikan di sini garis L1 dengan sumbu Y saling berpotongan. Bagaimana perpotongannya? Apakah dia tegak lurus membentuk sudut siku-siku atau tidak? Nah, ternyata ya, jika kita perhatikan garis L1 itu berpotongan terhadap sumbu Y membentuk sudut siku-siku atau tegak lurus. Sehingga garis L1 posisinya terhadap sumbu Y adalah saling tegak lurus. Begitu juga untuk garis L2. Ya, posisinya terhadap sumbu Y juga saling tegak lurus. Sekarang coba kita tambahkan lagi garis yang lain. Nah, garis L3 ya, sama yang berwarna biru. Garis L3 jika kita perhatikan juga ternyata posisinya terhadap sumbu X juga saling sejajar dan posisinya terhadap sumbu Y saling tegak lurus. Nah, dia memotong sumbu Y tegak lurus gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah ketiga garis ini, garis L1, L2, dan L3, posisinya terhadap sumbu X adalah saling sejajar. Ya, jadi bisa dikatakan seperti ini, garis L1, L2, dan L3 sejajar dengan sumbu X. Seperti itu ya, paham sampai sini? Kemudian posisi garis L1, L2, dan L3 terhadap sumbu Y adalah tegak lurus. Atau bisa dikatakan garis L1, L2, dan L3 tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, sekarang sudah paham ya posisi garis-garis yang saya contohkan ini ya, garis yang berwarna biru. Nah, sekarang sudah paham posisi garis L1, L2, L3 ya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya, dia terhadap sumbu X saling sejajar, terhadap sumbu Y saling tegak lurus. Paham ya? Oke, saya contohkan garis yang lain. Perhatikan garis M1, M2, dan M3. Nah, ini berbeda ya garisnya dengan sebelumnya.
Garis M1, M2, dan M3 bagaimanakah posisinya terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kita mulai dari terhadap sumbu X terlebih dahulu ya. Jika kita perhatikan posisi garis M1, M2, dan M3 terhadap sumbu X itu saling berpotongan. Nah, berpotongannya bagaimana? Nah, dia tegak lurus. Jadi bisa dikatakan bahwa garis M1, M2, dan M3 tegak lurus dengan sumbu X. Ya, ingat-ingat ya. Jadi, garis M1, M2, dan M3 tegak lurus dengan sumbu X. Lalu bagaimana posisinya terhadap sumbu Y? Nah, jika kita perhatikan di situ M1, M2, dan M3 posisinya itu sejajar dengan sumbu Y. Jadi, kamu bisa mengatakan bahwa garis M1, M2, dan M3 sejajar dengan sumbu Y. Ya. Jadi kamu sekarang sudah bisa membedakan garis-garis yang saling sejajar dan saling tegak lurus. Nah, lalu bagaimana kalau kita menemukan garis yang berbeda? Ya, garis yang tidak lurus seperti contoh-contoh ini. Nah, saya akan memberikan contoh garis yang lain. Coba perhatikan garis N1 dengan N2. Bagaimanakah posisinya terhadap sumbu X dan sumbu Y? Ternyata jika kita perhatikan garis N1 dengan N2 tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar juga dengan sumbu Y. Ya. Begitu juga apakah dia sejajar dengan sumbu X? Tidak, ya. Garis N1 dengan N2 juga tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y maupun tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi, garis N1 dengan garis N2 memotong sumbu X dan sumbu Y. Ya, jadi kita hanya bisa mengatakan bahwa garis N1 dengan N2 itu memotong sumbu X dan sumbu Y. Memotongnya di mana? N1 memotong di titik, ya, memotong sumbu X di titik mana? Di titik 2,0 dan memotong sumbu Y di titik 0,2. Ya. Jadi N1 itu memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Kemudian garis N2 dia juga memotong sumbu X dan sumbu Y. Ya, dia memotong juga. Dia memotong sumbu X dan sumbu Y. Ya, memotong sumbu X di titik min 2,0 dan memotong di sumbu Y 0,2. Ya. Jadi kita bisa mengatakan bahwa garis N1 dengan garis N2 memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang jenis-jenis atau posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y kita sudah tahu ya. Garis itu apakah saling sejajar, tegak lurus, dan memotong sumbu X dan sumbu Y. Ya, jadi kalian harus bisa membedakan bagaimana posisinya jika dia saling sejajar, garis-garis yang saling sejajar, dan posisi garis yang saling tegak lurus, dan posisi garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Seperti itu ya. Oke. Sekarang coba perhatikan contoh berikut ini. Diketahui ada titik A 3,2, kemudian titik B yaitu 3, negatif 2, dan titik C negatif 1,2. Nah, pertanyaannya, jika dibuat garis melalui titik A dan titik B,
Bagaimanakah kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Ya, jadi kita akan membuat garis yang menghubungkan antara titik A dengan titik B. Ya, kemudian posisinya bagaimana terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian yang B adalah jika dibuat garis melalui titik A dan C, bagaimanakah kedudukannya garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi kita akan membuat garis ya yang menghubungkan antara garis A dengan garis C, kemudian posisinya bagaimana terhadap sumbu X dan sumbu Y. Begitu juga untuk pertanyaan yang C adalah membuat garis yang menghubungkan titik B dengan titik C, kemudian bagaimana posisinya terhadap garis atau kedudukannya terhadap garis, kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu. Kita akan membuat garis yang menghubungkan titik A dengan titik B. Coba perhatikan garis ini. Nah, garis ungu ini ternyata menghubungkan titik A dengan titik B. Nah, sekarang sudah ada garisnya. Bagaimana posisinya terhadap sumbu X dan sumbu Y kedudukannya? Nah, jika kita perhatikan garis ini, saya beri nama ini adalah garis, misalkan garis A ya. Ternyata garis A ini kedudukannya atau posisinya terhadap sumbu X itu apa? Yaitu saling tegak lurus. Ya, jadi garis A ini tegak lurus terhadap sumbu X. Lalu bagaimana posisinya atau kedudukannya terhadap sumbu Y? Nah, kedudukan garis A terhadap sumbu Y adalah saling sejajar. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa garis yang menghubungkan titik A dengan titik B, posisinya itu terhadap sumbu X tegak lurus, kemudian terhadap sumbu Y adalah saling sejajar. Ya, itu berarti kita sudah menjawab pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah menghubungkan garis ya, menghubungkan titik ya. Jadi kita akan menghubungkan titik A dengan titik C ya. Bagaimana kedudukannya? Coba perhatikan garis ini. Garis yang berwarna biru ini ya, itu menghubungkan titik A dengan titik C ya. Kita sudah membuat garisnya, garis yang menghubungkan titik A dengan titik C. Bagaimana posisinya? Posisi garisnya terhadap kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita beri nama misalkan garis ini dengan garis B ya. Garis B, posisi atau kedudukannya terhadap sumbu X itu adalah saling sejajar. Ya. Kemudian terhadap sumbu Y, posisinya adalah apa? Saling tegak lurus. Ya, jadi garis B posisinya terhadap sumbu X adalah saling sejajar. Kemudian garis B kedudukannya terhadap sumbu Y adalah saling tegak lurus. Nah, kita sekarang sudah tahu ya. Nah, kita sudah menjawab pertanyaan yang kedua. Kemudian kita akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Bagaimanakah garis ya, posisi garis yang menghubungkan titik B dengan titik C kedudukannya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sekarang perhatikan garis ini. Garis yang berwarna merah ini adalah garis yang menghubungkan titik B dengan titik C. Nah, sekarang coba perhatikan garis yang berwarna merah ini. Saya misalkan ini adalah garis C. Bagaimanakah kedudukannya terhadap sumbu X dan sumbu Y? Ternyata jika kita perhatikan garis C ini kedudukannya terhadap sumbu X dan sumbu Y itu adalah memotong ya. Jadi garis C ini memotong sumbu X ya. Jadi memotong sumbu X di sini di titik 1,0 dan memotong sumbu Y di titik 0,1 ya. Jadi bisa dikatakan bahwa garis C
memotong sumbu X dan sumbu Y. Ya, jadi diingat-ingat garis C ini tidak sejajar maupun tidak tegak lurus terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Tapi garis C ini memotong sumbu X dan sumbu Y. Oke, sekarang kita sudah mengetahui garis-garis yang menghubungkan antara titik A, B dengan titik C, posisinya atau kedudukannya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, sudah paham semua ya? Posisi atau kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Diingat-ingat lagi bahwa kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y itu poinnya ada 3. Yang pertama adalah saling sejajar. Saling sejajar itu yang seperti apa? Ya, seperti garis A dengan sumbu Y. Ya, dia saling sejajar. Atau garis B dengan sumbu X, ya, saling sejajar. Jadi saling sejajar, ya tahu ya, saling sejajar seperti ini, saling sejajar. Ya, nah, seperti ini juga saling sejajar, bisa dikatakan sejajar. Artinya sejajar itu apa? Kemiringannya itu sama, miringnya itu sama. Ya. Jadi itu bisa dikatakan garis yang saling sejajar, memiliki kemiringan yang sama. Ya, diingat-ingat. Kemudian poin kedua, ya tadi adalah poin pertama saling sejajar. Poin yang kedua adalah saling tegak lurus. Nah, yang saling tegak lurus itu yang seperti apa? Contohnya antara garis A dengan sumbu X. Nah, dia saling tegak lurus. Begitu juga untuk garis B dengan sumbu Y, dia juga saling tegak lurus. Tegak lurusnya dimaksud dengan tegak lurus itu bagaimana? Jadi dua garis tersebut itu saling berpotongan dan membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat atau tegak lurus ya. Jadi, nah coba diperhatikan di sini ya. Ya, perpotongan antara garis A dengan sumbu X itu dia tegak lurus ya. Artinya perpotongan yaitu membentuk sudut siku-siku. Begitu juga untuk garis B dengan sumbu Y. Dia juga perpotongan garisnya, dua garis itu saling berpotongan dan membentuk sudut siku-siku ya. Jadi tidak boleh miring. Jadi harus tegak lurus ya. Tegak lurus artinya bagaimanapun posisinya garisnya, ketika dia berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat, artinya dia saling tegak lurus. Ya, seperti itu. Seperti garis B dengan garis A ya. Ini garis A dengan garis B, dia juga saling berpotongan. Nah, potongannya juga dia membentuk sudut 90 derajat ya. Jadi bisa dikatakan garis A dengan garis B saling tegak lurus. Seperti itu ya. Sampai sini paham ya? Jadi poin 1 saling sejajar, poin yang kedua saling tegak lurus, kemudian poin yang ketiga memotong, ya memotong sumbu X dan sumbu Y. Maksudnya itu bagaimana? Jadi kalau yang tadi itu kan tegak lurus, memotong perpotongannya itu membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Lalu bagaimana jika perpotongannya itu tidak membentuk 90 derajat? Jadi seperti yang terjadi pada garis C ini. Garis C terhadap sumbu X di sini perpotongannya ya, dia tidak membentuk sudut siku-siku ya, jadi lancip dan tumpul ya, bisa lancip ataupun bisa tumpul, bisa kurang dari 90 atau bisa juga lebih dari 90 derajat ya. Jadi kalau tidak 90 derajat dia tidak tegak lurus tapi hanya memotong, seperti itu ya. Seperti di sumbu Y juga sama, garis C ini dia tidak tegak lurus ya, jadi hanya memotong sumbu Y ya, seperti itu. Begitu juga untuk posisi garis C terhadap garis A ya, dia juga sebenarnya saling memotong ya, tetapi tidak tegak lurus karena dia tidak membentuk sudut siku-siku. Nah, jadi kita sudah paham posisi garis ya. Ada 3 poin penting, saling sejajar, tegak lurus, dan memotong ya. Seperti itu, saling memotong. Demikianlah untuk pembelajaran kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk terus belajar dan berlatih agar materi yang kita pelajari terus diingat, terus dipahami, terus dikuasai, dan bermanfaat untuk di kemudian hari. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar bisa bermanfaat untuk banyak orang.